Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua di sini di Urban Paradox, mengulas fenomena dari sisi yang berbeda. Wih, balik lagi nemani warga Urbaners yang lagi Bener, di nyantai. minggu kedua ya berarti Di ya. minggu kedua, sebentar lagi kita menyambut bulan Bulan suci suci Ramadan. Ramadan. Mohon maaf lahir batin, marhabannya Ramadan. Wih, sebentar lagi kita bakal menahan dahaga. Benar, Menahan emosi. 1 bulan penuh ya. Selama 1 bulan penuh kita harus menahan amarah dengan keadaan negara kita dulu. Waduh. Hari ini kita kembali lagi membawakan informasi seminggu belakangan yang memang lagi ramai, lagi diperbincangkan oleh warga urban, netizen kita yang budiman di sosial media maupun di platform manapun ya. Yang pertama itu ada apa dia? Yang pertama ada Timnas Futsal Indonesia jadi runner up Piala Asia 2026 usai kalah melawan Iran lewat adu penalti. Wah. Jadi ini yang sempat kita bawain di minggu kemarin ya Kak ya. Karena ini menjadi sebelum kita membahas kekalahan timnas, ini menjadi satu sejarah lah buat Indonesia karena timnas futsal Indonesia bisa melaju sampai partai puncak, Benar, partai final ya. jadi runner up nih. Sampai runner up karena memang sebelumnya Indonesia masih belum bisa gitu menembus babak final. Paling mentok di semifinal di 8/8 final Pak. Ini menjadi sejarah ya yang dibuat oleh timnas Indonesia. Pasukan Hector Soto kalah dari juara bertahan dalam adu penalti. Setelah mereka berhasil kemarin menahan 5-5 hingga babak tambahan waktu, hingga akhirnya ya penalti lah dia. Sayang sekali padahal selangkah lagi Indonesia bisa menjadi King of Asia. Bentar lagi, selangkah lagi. Tapi nggak apa-apa Indonesia, tapi harus tetap semangat Ya, ya. maksudnya tetap keren ya karena setelah bertahun-tahun Betul. akhirnya bisa menjadi runner up dan mungkin ini bisa juga jadi bekal buat timnas Indonesia di kedepannya bahkan mungkin menjadi king ya Kak ya. Iya betul, karena kabarnya Indonesia sekarang peringkat dunianya naik ya dia. Yang awalnya dari peringkat 20-an, 24, sekarang bisa di 15. Nah, lumayan jauh Ya, gitu lumayan ya. jauh dan sekarang sudah masuk di level dunia lah. Wesh. Sudah bisa bersaing dengan Bisa berjalan di yang negara-negara Indonesia, negara-negara di dunia. Karena nomor satu itu ada King kita dari Brazil. Karena ada saudara kita Thailand yang memang sampai saat ini menjadi salah satu negara Asia Tenggara yang memang lagi top perform juga. Mereka ada di 10 besar dia. Indonesia tinggal dikit lagi lah. Kita dikit lagi nih ya. Betul. Padahal dikit lagi kita mengalahkan Iran kemarin tuh. Nah ini final Piala Asia kemarin juga bisa dibilang jadi final yang paling sengit ya karena memang di partai puncak 5-5 sampai babak tambahan waktu itu cukup lah menguras energi, tenaga, terus mental. Nah, jadi salah satu tontonan yang memang menarik bukan hanya sebagai penonton pencinta futsal Indonesia tapi pencinta futsal dunia. Itu secara total Indonesia tuh mampu mencetak gol sebanyak 24 gol dari 6 pertandingan yang dimainkan. Jadi dengan Israr Megantara jadi top skor dengan 5 gol. Ya. Jadi Merah Putih itu secara keseluruhan kebobolan 14 kali dan hanya gagal meraih trofi juara karena kalah adu penalti. Betul. Jadi itu benar-benar sengit banget ya Kak. Sengit banget dan yang paling miris juga sebenarnya Israr Megantara ini menjadi satu pemain yang mencetak 3 gol hat-trick di partai final. Tapi pada saat penalti dia gagal lah dia. Jadi dia tuh dihujat sama netizen lah. Nah itu kan jadi miris lah. Jadi kayak memotivasi semangatnya Israr. Padahal Israr itu menjadi salah satu pemain terbaik pada laga itu karena berhasil mencetak hat-trick 3 gol pada pertandingan regulernya. Ya tetap semangat buat Israr, buat timnya, buat tim futsal, buat pelatih kita King Hector Soto yang bisa berhasil mendongkrak
prestasi Indonesia di dunia futsal. Benar, jadi mungkin sejarah baru nih ya. Sejarah baru tuh. Ini komen-komennya juga bangga bisa sejauh ini. Yes. Keren Garuda. Oh, keren, Garuda tetap keren. Nah, warga kota di seluruh daerah juga pasti menganggap ini sesuatu yang keren. Nah, Benar. karena tidak ada hasil tidak mengkhianati Usaha tidak mengkhianati hasil ya Bang Kak. dia saking anunya kan. Oke. Oke, berita selanjutnya ini ada bocah 5 tahun asal Sulteng tampil di lomba biliar internasional. Internasional. Wah, ini Keren banget ya. dunia olahraga lagi banyak yang Iya. bersinar ya, apalagi ini Lagi naik banget nih di lagi awal naik tahun banget. ini nih. namanya itu Fajar Alamri. Dia berhasil mencuri perhatian di ajang Carabao International Open atau CO 2026. Bocah 5 tahun ini berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah ya, Sultan, Iya. yang tampil di turnamen biliar internasional yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai negara. Iya. Bocah 5 tahun. Terus kebetulan Fajar ini juga menjadi peserta termuda dalam turnamen yang digelar di kawasan PIK 2 Jakarta. Oh. Dan ini digelar pada 4 sampai 8 Februari kemarin. Jadi CEO ini diikuti oleh 341 peserta dari 31 negara. Jadi bukan hanya dari Indonesia, dengan batas usia peserta tuh hingga 17 tahun. 17 tahun ya. Dan 5 tahun ini si Fajar ini usia termuda. Jadi masih banyak anak-anak remaja gitu. Oke. Anak-anak SD, SMP. Dan Fajar Jafar ya, Jafar kan Fajar Fajar. ya. Fajar ini bisa usianya kan masih 5 tahun. Kita yakin di usia dia matang pasti menjadi salah satu pemain biliar profesional Iya yang bener terbaik. banget. Aja sempat lihat cuplikan videonya itu, wah keren banget. Meskipun karena table-nya tinggi ya, dan Fajar ini masih umur 5 tahun, jadi masih ya tingginya belum sampai lah. Naik ke kursinya itu tetap masih kelihatan keren banget Kak. Jadi dia butuh bantuan kursi buat. Iya, betul-betul kursi buat nyampe mejanya itu, wah keren Tapi banget saat nih. waktu dia mukul, dia bisa main biliar nggak? Kebetulan enggak sih, Nggak bisa. takutnya malah ngerobek itunya. Iya, Apa tuh? karpetnya ya. Iya. Bayar lagi nanti. Apa? Nanti kita mainnya kapan-kapan di HP aja. Komen ini Komen. apa? Gas langsung daftar ASN deh, waduh. Ini ASN jadi PNS di cabang mana dong ini? Oh, iya. Kemenpora kali ya Kak ya? Kemenpora lah ya, sama Pak Erick Thohir lah ya. Pak Erick Thohir, silakan. Lirik dong nih. Iya. Dicatat nih berapa tahun lagi nih Kak? Wah, 15 tahun lagi. ini kalau lawannya kalah, apalagi lebih tua dari adiknya, malunya sampai Lebaran tahun 2046. Tapi nggak apa, namanya olahraga, Iya, pertandingan namanya tidak memandang pertandingan, umur. benar. Dan kita ini buat pelajarannya, walaupun kita kalah di pertandingan atau apapun sama siapapun lawannya, yaitu tetap pertandingan, level kalian tuh sama-sama. Benar, ya ada dilihat dari usia, tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Karena yang dilihat itu skillnya, bukan dari umurnya. Walaupun Fajar ini memiliki keistimewaan yang di umur 5 tahunnya dia sudah bisa jago ya. Dari umur berapa berarti dia latihan Itu biliar? dari usia 3 tahun Dari sih, usia dari 3 infonya. Dari usia 3 tahun ini Fajar nih udah sering latihan gitu. Cuman waktu itu sempat beberapa waktu nggak main lagi. Dan karena ada pertandingan ini sekitar 5-6 bulan sebelum pertandingan dia baru Latihan mulai lagi ya. aktif lagi. Wah. Sukses buat Fajar, buat pemain-pemain biliar lainnya juga ya. Benar. Jadi buat ikut-ikut lomba, apalagi skala internasional seperti ini nggak harus nunggu kita remaja atau dewasa dulu berarti ya Kak ya. Bahkan anak-anak kecil yang usianya 5 tahun, bahkan ini kayaknya belum masuk SD nih ya. Belum. Karena kan setelah dia usia untuk masuk SD sekarang tuh minimal 7 tahun ya? Iya 7 tahun. Aduh, jadi ya buat adik-adik yang suka main game. Yes. Berita selanjutnya ada apa itu Adia? Ini selanjutnya ada Satpam Bank punya gelar S2 dan catat rekor muri lewat karya ilmiah. Wah, keren banget nih. Seorang satpam ya, Hmm, seorang jadi- satpam Bank Jai Jakarta Utara. Menyandang gelar magister, memiliki 2 gelar sarjana, menulis 8 buku serta menghasilkan 13 karya ilmiah di jurnal nasional dan internasional. Namanya itu Khairul Anam, berusia 28 tahun. Jadi Satpam ini bertugas di kantor BRI cabang Tanjung Priok. Di balik seragam kuning yang dikenakan Pak Khairul Anam ini,
Hairul Anam sudah menyelesaikan pendidikan S2 Manajemen di Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Jadi pekerjaannya tidak menghalangi tetap melanjutkan pendidikan. Betul, bahkan di sela tugas penjaga keamanannya, Anam justru produktif menulis hingga kini ia telah menerbitkan tadi berapa? 8 buku ber-ISBN yang terdaftar di Perpustakaan Nasional. Selain itu 3 buku lainnya yang lagi digarap melalui program kolaborasi dengan Kementerian Kebudayaan lewat Dana Indonesia. Tuh. Selain buku nih, Pak Anam ini juga aktif menulis karya ilmiah yang totalnya tuh ada 13 karya ilmiah yang telah dipublikasi di jurnal nasional maupun internasional. Dan 2 jurnal lainnya itu telah diserahkan ke pihak kampus sebagai bagian dari tugas akhir skripsi maupun tesis. Wow, respect lah buat Pak Anam ya, di mana pendidikan menjadi prioritasnya dia juga. Di sela-sela dia harus mencari rezeki, cari nafkah, dia tetap benar. Dan ini nggak hanya mengejar gelar atau menyandang gelar sarjananya, tapi juga ikut berperan aktif ya lewat buku-bukunya seperti itu. tetap produktif gitu ya, bukan cuma nyari ijazah aja. Takutnya ijazahnya seperti yang wakil itu, jangan dong. Berarti kalau kata netizen ya kayak bukan kata kita nih. Satpam aja wapresnya kalah sama satpam, waduh. Yang netizen jangan gitu. Gak boleh gitu loh. Kalian juga yang pilih itu. Siapa tapi itu? Siapa yang pilih kemarin? Ini the real ibarat kalau di Dracin dia seorang CEO, respect. Dia sebenarnya CEO yang lagi menyamar ya kak ya. Pak Anam, respect lah buat Pak Anam ya. Semoga tetap menghasilkan karya-karya Benar, ilmiah. dan jadi inspirasi buat teman-teman yang lain, apalagi yang kerjanya juga lebih fleksibel lagi daripada satpam nih. Betul, yang lagi nganggur ya kan, S2, S3, S1, ambillah. Berita selanjutnya ini ada apa tuh dia? Ada Battle of Fates, yaitu reality show Korea Selatan yang hadirkan puluhan dukun untuk adu skill. Waduh, puluhan dukun. Nah, lomba di gini ini makin beragam ya, kayak macam-macam. Jadi ada reality show Korea Selatan ini kembali menghadirkan konsep unik lewat program Battle of Fates yang mengangkat kompetisi antar praktisi spiritual dalam satu panggung atau yang biasa kita kenal dengan dukun. Acara ini tuh mempertemukan puluhan peramal dari berbagai latar metode, ada yang dari shamanisme tradisional gitu, atau dari yang modern sekarang yang banyak anak Gen Z percaya nih, kartu tarot, hingga pembacaan astrologi khas Korea. Nah, fokus utama acaranya adalah menguji akurasi prediksi, intuisi serta pengalaman spiritual pada peserta dalam berbagai tantangan. Ya, bahkan program ini juga dikemas sebagai survival show, di mana setiap peserta harus membuktikan kemampuan mereka melalui misi yang dirancang khusus. Tapi ya buat teman-temannya, kalian harus tetap percaya. Bener tuh, ya ini jadi bahan lucu-lucuan aja kali ya kayaknya. Ini unik karena unik konsepnya. Iya, jadi konsepnya baru lah, fresh gitu. Nih komen-komennya juga mana komennya? Oh ini komennya nih. Indonesia kalau ikutan wajib ngirim yang dari Banyuwangi atau Kalimantan sih, wah. Karena memang ya Banyuwangi dan Kalimantan katanya terkenal dengan teman-teman kita atau orang-orang yang memiliki kekuatan spiritual. Iya kan? Iya benar. Indonesia tunjukkan pesonamu. Ini ada juga nih yang komen nih. Nggak ada yang prediksi saham kah? Wah. Tapi jujur ini paling perlu sih sebenarnya daripada memprediksi masa depan yang lain. Aku tahu cara bikin acara ini nggak berjalan lancar. Gimana? Kirim pesulap merah. Berarti itu cabang pesulap ya? Ini kan tadi nggak ada disebutin yang di sini. Dari Indonesia ada cabang nggak? Iya, nanti dari Indonesia kita kirim pesulap merah. Dia udah bongkar semua kebohongan. Selanjutnya ada tak lagi kejar jabatan Gen Z milenial, Indonesia utamakan work-life balance menurut survei Deloitte. Coba baca dia. Work-life balance. Jadi temuan ini terungkap dalam laporan Deloitte tahun 2025 kemarin nih, Gen Z dan Millennial Survey yang melibatkan lebih dari 23.000 responden global termasuk 535 responden dari Indonesia dan sebanyak 34% responden itu generasi Z
dan 33% milenial. Hmm. Menyatakan bahwa mencapai stabilitas ekonomi merupakan tujuan karir terpenting saat ini. Jadi kalau jokes-jokesnya sih banyak anak-anak sekarang yang bilang kayak kalau generasi tua tuh banyak ngejar jabatannya gitu Kak, bahkan dengan cara-cara yang seperti itulah yang kita lihat sekarang di atas itu seperti apa. Iya, bahkan banyak meme-meme yang kok apa? Kamu harus jadi pemimpinnya. Dia langsung pura-pura apa gitu. Atau jangan saya itu aja. Atau juga kalau ada orang tuanya yang masih nyuruh kamu lulus jadi PNS ya, langsung tes CPNS ya. Nah itu kalau sekarang Gen Z dan milenialnya, apalagi kalau kata netizen sih kebanyakan milenial di atas 90 ke atas. Jadi 90 ke bawah tuh mungkin nggak masuk survei gitu. Jadi mereka lebih memilih work-life balance. Jadi nggak peduli jabatannya, yang penting habis kerja bisa santai, habis kerja bisa ngopi, nggak tengah malam di chat, nggak subuh-subuh di chat, nggak weekend di chat. Nah tuh. Ya Gen Z milenial ya. Jadi weekendnya bisa pilates kan. Oh pilates gitu ya. Olahraga gitu, jogging. Kalau kata anak-anak sekarang sih ngapain kerja keras. Sekarang ngapain beli rumah katanya udah mau kiamat. Ngapain kerja kelas beli rumah udah mau kiamat ya. Waduh. Dia setuju nggak setuju sih kan, tapi kan kita belum tahu ya. Iya belum tahu, kalian tidak boleh memprediksi hal yang belum tentu terjadi. Belum tentu terjadi, belum tahu terjadinya kapan. Jadi kapan nih kita beli rumah Kak? Belum tahu, mau kiamat soalnya. Nih kawan-kawannya datang kerjaan beres pulang tenggo gajian cuti aman dah cukup alhamdulillah. Memang Gen Z. Bener, pemikirannya Gen Z banget nih. Mental health lebih berharga daripada job desk puluhan gaji bercanda. Waduh. Cuma mikirin jadwal dongkit tiap weekend. Ya gimana ya Gen Z sekarang ya. Tapi ya namanya mereka sekarang tuh hidupnya gini ya. Karena memang sekarang juga dunia industri pekerjaan tuh lagi banyak banget. Kayak contohnya industri kreatif juga, di mana mereka mempopulerkan kerja yang santai, yang fleksibel gitu, apalagi agensi kreatif seperti itu. Jadi kita bisa kerja di mana aja, jadwalnya lebih fleksibel. Jadi paginya bisa pilates atau pedal dulu gitu, atau bahkan mungkin sambil pedal sambil rekaman gitu ya kayak. Yang penting kan deadline harus sesuai. Nah itu. Oke, Gen Z tetap bekerjalah kalian, bekerja keras lah. Bekerja keras buat beli kopi tiap hari. Selama Menteri Keuangan kita Pak Purbaya masih amanah. Nah, Menteri Keuangan. Berita saya Menteri Keuangan ya. Menteri Keuangan atau Pak Purbaya bakal menghapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Siapa nih yang nunggak nih? Yang nunggak bakal dibayarin sama Pak Purbaya nih. Tentunya pakai uang kita juga. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah siap menggelontarkan dana sekitar 20 triliun untuk mendukung program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan, tapi untuk kelas 3. Jadi yang di atasnya bayar sendiri. Tetap tunggakan tetap harus dibayar. Benar. Jangan memanfaatkan pemutihan ini sebagai. Benar banget. Karena pemutihan ini ditujukan untuk saudara-saudara kita yang bisa terbilang kurang mampu gitu. Apalagi untuk orang tua yang sudah sangat renta ya, gitu, sudah tidak bisa bekerja, jadi tidak bisa membayar. Nah, bahkan di RUT BPJS Kesehatan, Ali Gufron juga menegaskan bahwa program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan tidak akan ditujukan kepada peserta yang mampu. Artinya peserta BPJS Kesehatan yang dikategorikan mampu tetap harus melunasi tunggakannya. Karena memang BPJS sendiri kan buat kembali ke kita lagi ya, buat kita lagi, kita bayar iuran tiap bulan nggak sih bayar? Iya, tiap bulan. Buat kita kalau kalian sakit, kalau kalian apa. Jumlah tunggakan dari 23 juta peserta yang tidak membayar iurannya itu mencapai 14,1 triliun. Oleh karena itu pemerintah direncanakan menjalankan program penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan dengan 3 latar belakang dari program tersebut ya. Jadi ada apa? 3 latar belakangnya tuh ada kayak peserta nonaktif dikarenakan menunggak iuran, terus terdapat masyarakat yang mampu membayar iuran tapi tidak mampu membayar akumulasi tunggakan. Jadi kayak
bisa bayar iurannya, tapi karena ada denda tunggakan itu yang nggak bisa. Dan ada masyarakat yang menunggak tapi tidak dapat mengakses layanan kesehatan. Ini yang kasihan, kita nggak tahu masyarakat kita yang memang sebenarnya mereka nggak mampu nih bayar iuran kan. Benar. Apalagi yang sempat ramai akhir-akhir ini kayak orang tua yang benar tua renta banget itu datang ke rumah sakit buat ngurus ini sendiri atau sama istrinya yang juga sama-sama udah tua tanpa ada didampingi anak-anak gitu. Nah itu apalagi kadang BPJS mereka bermasalah dan mereka harus ngurus itu kan kasihan juga ya Kak ya dilihatnya. Itu. Oke, ini komennya apa tuh dia itu? Ini Indonesia kalau pemerintahannya benar, wes. Jadi kita dukung Pak Purbaya terus ya. Support. Ini Genji nih, Purbaya lovers. Wes, benar banget. Ya apapun itu ya semoga negeri kita tetap selalu sehat ya. Walaupun BPJS kesehatannya ada problem dikit-dikit, Indonesia harus tetap sehat. Stabilitasnya harus tetap terjaga, masyarakatnya harus makin kompak, warganya saling cinta, saling sayang. Asal jangan sayang pacar orang aja. Nah, itu dia. Jangan mau sayang sama pacar orang. Oke, Nadia, sampai di sini kita bawain berita-beritanya. Minggu ini cukup fresh dan beritanya cukup kebanyakan berita baik ya. Berita-berita segar, berita-berita baik untuk kita semua. Setelah mungkin beberapa minggu kemarin banyak berita-berita yang cukup bikin kepala kita pusing gitu ya. Jadi kita akan belum mengawali sih sebenarnya, tapi kita lagi mengawali bulan Ramadan dengan berita-berita baik. Semoga pas Ramadan juga beritanya makin baik ya Kak ya, karena kan katanya bulan Ramadan setan diikat. Jadi kalau sampai ada berita buruk mungkin itu setan. Terus kalau setan diikat jangan megang kamera sih. Oke semuanya, sampai jumpa lagi di minggu depan. Kita kembali lagi dengan berita-berita nanti ya yang lebih positif, lebih menyenangkan. Betul. Dan minggu depan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Apakah akan ada konten-konten lain lagi? Kalau teman-teman mau langsung ke Instagram kita ya Kak ya. Oke. Sing. Di puasa nanti udunya 3 yang keluar, jangan 2 ya. Satunya mana? Waduh. Dadah semuanya, sampai jumpa lagi.